Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini, pada minggu akhir tahun gereja, dengan tema minggu kita, kekuasaan dan kerajaan Allah tidak akan lenyap. Marilah kita serahkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah penyembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa, kita saat teduh. Amin. Kita puji Tuhan lewat lagu pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 454 ayat 1 sampai 3. Adore
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memanggil dan memilih dan menghimpun kami di dalam jemaat-Mu yang kudus. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah menyerahkan kami kepada anak-Mu, agar kami menjadi milik-Nya. Kasihanilah kami, berilah kekuatan kepada kami, untuk dapat melakukan yang sesuai dengan firman-Mu, agar kami dapat bersama-sama dengan orang-orang yang sudah sampai kepadamu. Kuatkanlah iman kami hingga akhir, agar kami dapat menikmati sukacita yang Engkau sediakan bagi semua orang yang mengasihi-Mu, agar di sana kami memuji Engkau sampai selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita duduk kembali. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 278 ayat 1 tambah 3. Bila sang malam bergerak dan jangan berhenti, ajarmu yang abadi bermenang. Bila nanti dibacakan nama orang tertentu, pada saat itu aku pun serta. Bila dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku berserta. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewakilkan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugas bangsa selesai, di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu akhir tahun gereja hari ini yang tertulis dalam Wahyu 11 ayat 15 sampai ayat 19. Kita membacanya secara bergantian. Di ayat 19 kita membacanya secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah, Sambil berkata,
Kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memaku kekuasaan-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarah-Mu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, pada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci, dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es berat. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 368 ayat 2 tambah 4. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita sejenak mengingat dan merenungkan
segala dosa yang sengaja maupun tidak sengaja yang dapat melukai hati sesama kita, keluarga kita, dan kita sering mendukakan nama Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kita, marilah kita datang ke hadapan Tuhan untuk mengakui dan menyesali dosa-dosa kita. Mari kita berdoa, kita saat teduh. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang Maha Suci dan yang Maha Mulia itu, untuk menyembah sujud di hadapan-Mu, memohon keampunan atas segala dosa dan kejahatan kami. Karena tiadalah kebenaran di dalam diri kami, dan kami senantiasa menyimpang dari jalan-Mu, serta melanggar hukum-Mu. Kami tidak memuliakan nama-Mu dengan segenap jiwa dan raga kami, dan saudara-saudara kami tidak kami kasihi seperti diri kami sendiri. Oleh karena itu, wajarlah kami kena murka-Mu dan dihukum selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang dengan segala kerendahan hati kami, memohon pengampunan dan belas kasihan-Mu. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, agar kami senantiasa hidup di bawah naungan kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa, demikianlah firman Tuhan. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi di dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita dengarkan lagu pujian dari Persekutuan PDP PA Filipi.
Kita puji Tuhan dari PKJ nomor 103 ayat 1 sampai 2. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33, demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari PKJ 232 ayat 1 tambah 4.
marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang kasih Yesus Kristus, hari ini adalah hari ibadah terakhir atau ibadah akhir tahun, dan pada saat ini juga kita akan memperingati anggota jemaat yang telah lebih dahulu meninggalkan kita. Adapun anggota jemaat yang meninggal sejak tanggal 26 November tahun 2023 hingga 23 November tahun 2024 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Doktoranda Roslina Borugultom meninggal pada tanggal 22 Februari tahun 2024, usia 61 tahun, istri dari almarhum V. Pasaribu yang beralamat di Jalan Pusaka, Pasar 11, Dusun 16, Tembung, masuk sektor 1. Yang kedua, Sotar Sitompul, meninggal pada tanggal 20 Maret tahun 2024, usia 56 tahun. Suami dari I. Borusinaga, Jalan Karya Wisata, Perumahan Villa Mutiara, Johor 1, Blok 2, nomor 9, masuk anggota sektor 10. Yang ketiga, Sintua Sardiun Saragi, meninggal pada tanggal 11 April tahun 2024, usia 79 tahun, suami dari Ibu T. Boru Situmorang, yang beralamat di Jalan Linggaraya, Gang Kasih nomor 2, masuk anggota sektor 13. Yang keempat, Sintua Melanton Romapea, meninggal pada tanggal 13 Mei tahun 2024, usia 55 tahun, suami dari Ibu R. Boru Nebaho, yang beralamat di Jalan Sidodadi, Perumahan Taman Pesona, Johor, Blok B nomor 11, masuk anggota sektor 10. Yang kelima, Marisi Matondang, meninggal pada tanggal 21 Mei tahun 2024, berusia 71 tahun, suami dari Ibu E. Borugultom, beralamat di Jalan Karya April nomor 54, masuk anggota sektor 10. Yang keenam, Dame Rosmauli Boru Rajaguguk, meninggal pada tanggal 22 Juni tahun 2024, usia 80 tahun,
istri dari almarhum Profesor Insinyur Bonar Aritonang yang beralamat di Jalan Dr. Sumarsono, nomor 3, Kompleks USU, anggota Sektor 2. Nomor 7, Sintua James Simanungkalit, meninggal pada tanggal 4 September tahun 2024, usia 67 tahun, suami dari Medina Borulum Banturuan yang beralamat di Jalan Bunga Rampai 1, Simalingkar B, anggota Sektor 13. Yang ke-8, Ray Horas Sihombing, meninggal pada tanggal 2 November tahun 2024, usia 32 tahun. Suami dari Andriani Borunenggolan, Jalan Jamin Ginting Gang Kamboja nomor 29, masuk anggota Sektor 1. Dengan demikian jumlah orang yang meninggal, anggota jemaat kita yang meninggal, Bapak 6 orang dan Ibu 2 orang. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, setiap akhir tahun gereja, seperti pada minggu hari ini, jemaat kita mengadakan peringatan untuk orang-orang yang sudah lebih dahulu dipanggil Tuhan kepadanya. Kalau kita memperingati mereka yang sudah mendahului kita, bukanlah kita bermaksud untuk membangkitkan kembali rasa duka cita pada keluarga yang ditinggalkan, tetapi adalah untuk menanamkan kekuatan dalam batin kita, meneguhkan iman, menumbuhkan pengharapan dan penghiburan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Maka, jikalau kita pun berdoa, bukanlah untuk mendoakan mereka yang sudah meninggal itu, tetapi kita mau memohon kiranya Tuhan dengan kasih dan anugerah-Nya semakin meneguhkan iman kita masing-masing, supaya kita memiliki keyakinan bahwa hanya oleh kasih setia-Nya saja kita kelak akan dipertemukan kembali dengan mereka yang kita kasihi itu di dalam kerajaan sorga. Dan supaya bertambah-tambahlah kerinduan dan pengharapan kita kepada Yesus Kristus, Raja dan Gembala Agung itu, yang kelak akan datang kedua kali untuk menjemput dan membawa kita bersamanya. Itulah yang hendak kita renungkan pada saat ini, memperingati orang-orang yang telah mendahului kita, karena pertemuan itulah yang patut kita rindukan. Jikalau kita mengenang mereka yang kita kasihi, yang sudah lebih dahulu menuju tempat di sisi Tuhan. Sebagaimana pada Wahyu pasal yang ke-20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga semua kitab lain, yaitu kitab kehidupan, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Marilah kita berdiri. Dengan menundukkan kepala, merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk memperingati mereka yang kita kasihi, yang telah mendahului kita. Marilah kita berdoa, kiranya Tuhan sajalah yang menerangi dan meneguhkan iman kita, supaya kita memperoleh penghiburan dari Tuhan. Kita ambil waktu untuk saat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 445 ayat yang ketiga.
kembali. Untuk menyambut pewartaan sabda, kita sambut melalui nyanyian pujian Kidung Jemaat nomor 281 ayat 1 hingga ketiga. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang berbahagia, pada hari ini, pada minggu ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai khotbah dalam ibadah kita yang diambil dari kitab Daniel pasal 7 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Sekali lagi Daniel pasal 7 ayat 9 sampai ke-14. Kita akan membacanya secara bersahut-sahutan. Saya akan mulai ayat 9, Bapak Ibu, Saudara-saudara
ayat selanjutnya demikian sampai ayat ke-14. Saya akan mulai demikian. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia dan berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Sama-sama kita 14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbicara tentang kerajaan yang kekal. Kalau dalam terminologi perjanjian baru kita sebut sorga. Saya sangat berbahagia pada ibadah kita sore ini banyak kaula muda, generasi muda. Tentu tidak banyak mengalami pengalaman spiritualitas. Bagaimana iman kita boleh mengenal siapa Allah itu. Saya yakin orang tua kami atau Bapak Ibu yang sudah dewasa, lanjut usia, saya yakin sudah punya pengalaman spiritualitas bersama Yesus dalam pergumulan, dalam pemikirannya, atau dalam perjalanan hidupnya. Saat ini banyak orang yang pemikirannya ragu-ragu. Adakah sorga itu? Saya mau tanya dulu saudara-saudaraku yang di sebelah kanan ini. Masih yakinkah ada sorga? Puji Tuhan. Yang di sebelah kiri saya masih yakinkah ada sorga? Dan karena itulah kita datang beribadah hari ini. Mari kita kembali kepada teks ini, bahwa Daniel diperlihatkan oleh Tuhan melalui mimpinya, yaitu mimpi yang datang kepadanya atau penglihatan di tempat tidurnya, yaitu pada masa pemerintahan yang bernama Belsyazar, Raja Babel. Saat itu bangsa Israel sudah tidak ada lagi pengharapan, karena di mana-mana ada penindasan, ada penderitaan.
Mereka tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Tapi secara logika muncul pertanyaan, kalau bangsa ini adalah bangsa pilihan Tuhan, mengapa ada penderitaan? Mungkin itulah juga pertanyaan yang muncul dalam pikiran banyak orang Kristen saat ini. Kalau memang Yesus itu adalah juru selamat, Maha Kuasa, mengapa hidupku penuh dengan kesusahan? Itulah mungkin menjadi pertanyaannya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, mari kita kembali dulu untuk memahami teks ini secara komplit. Kita lihat dulu kembali kepada rencana Tuhan untuk menciptakan manusia. Bahwa saat itu dalam sidang majelis di sorga, Allah punya rencana menciptakan bumi ini. Dan Allah punya rencana untuk menciptakan manusia segambar dengan Allah. Dan Allah menciptakan manusia itu tentu Allah punya maksud supaya manusia itu memuji-muji Allah. Rencana itu juga diketahui oleh Lucifer yang juga adalah pimpinan malaikat saat itu. Kenapa bukan saya yang segambar dengan Allah? Maka sesudah manusia itu diciptakan hidup tentram, bahagia di Taman Eden, datanglah iblis yang sudah dijatuhkan dari sorga, Lucifer dan kawan-kawannya, untuk mengganggu rencana Tuhan supaya manusia itu tidak hidup untuk selama-lamanya. Jadi yang jelas Allah punya maksud dengan manusia supaya manusia itu hidup bahagia, tidak berkekurangan. Jadi jangan disalahkan bahwa Allah berencana membuat kita hidup susah. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara? Manusia justru lebih mendengarkan bisikan daripada iblis itu. Ini yang harus hati-hati mau kita catat. Manusia itu lebih percaya kepada ajaran, bisikan, logika yang dibuat oleh dunia ini. Sekali lagi, logika. Maka banyak orang yang belajar tinggi-tinggi akhirnya menjadi menyangkal Tuhan. Karena mengedepankan logika. Kembali kita kepada teks ini. Bahwa Daniel melihat, yaitu aku terus melihat pada malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Waktu itu belum ada cerita tentang kelahiran Yesus, belum. Belum ada cerita tentang bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem, belum. Belum ada fakta itu. Tapi Tuhan sudah memberikan gambaran yang akan terjadi. Rencana Allah untuk menyelamatkan manusia itu dari cengkraman, dari bisikan-bisikan iblis yang terus menggoda. Kenapa? Karena iblis tidak ingin manusia itu kelak hidup bahagia. Maka saudara-saudaraku, jangan sangka, jangan mengira bahwa kamu berhasil, kamu kaya, kamu terberkati, maka dunia ini akan berbahagia. Tidak. Iblis akan datang menggodamu. Maka apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu Saudara-saudara? Nanti akan saya jelaskan bagaimana firman Tuhan menopang kita. Bagaimana kita supaya boleh kuat dalam menghadapi segalanya itu. Saya boleh undang dulu untuk membaca dalam kitab
surat Yohanes yang kedua ayat 7. Bible saya ini halaman 290 Perjanjian Baru. Dikatakan begini, mulai ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Apakah upah kita itu, Bapak Ibu Saudara-saudara? Pada ayat yang berikut, barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Bagaimanakah supaya kita boleh upah bahagian yang Tuhan sediakan bagi umat manusia yang telah Tuhan rencanakan jauh-jauh hari? Kita tadi sangat tertolong dengan ayat penuntun tentang peringatan orang-orang yang sudah meninggal. Wahyu 20 ayat 12 tadi dikatakan. Mulai ayat 11 saya baca. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, maksudnya yang orang-orang besar dan orang-orang kecil, berdiri di hadapan tahta itu. Lalu dibukalah kitab itu. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana supaya kita boleh menang dalam perjuangan di tengah-tengah perjalanan hidup kita, yaitu menerima ajaran Yesus Kristus. Karena dialah Raja yang benar dan adil itu, dan yang akan menghakimi dunia ini. Bapak Ibu, Saudara-saudara, tentu dalam kehidupan kita ada dua hal yang sering membuat kita ketakutan. Yang pertama adalah kita takut ketika ada yang mengganggu, yang kita anggap boleh mengganggu kehidupan itu sendiri. Apalah itu bahaya-bahaya di dunia, termasuk binatang-binatang yang disebutkan dalam perikop kita ini. Kedua yang kita takutkan ketika ada orang lain yang lebih hebat, lebih pintar dari kita, maka kita takut dipermalukan. Maka bagaimana caranya supaya kita boleh menang menghadapi semuanya itu? Terimalah Yesus sebagai juru selamat. Dan itulah yang akan kita tunjukkan, kita praktekkan selama kita hidup di dunia ini. Maka dalam ajaran kita, ajaran gereja-gereja Lutheran, kita tidak mendoakan orang yang sudah meninggal. Balik lagi tadi dengan Wahyu 20 ayat 12 tadi. Bahwa dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Maka ketika hari penghakiman, apakah standar untuk menghakimi? Yaitu perbuatan kita selama kita di dunia ini. Ini yang mau kita garis bawahi dalam menanti kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Perbuatanmu yang didasarkan oleh imanmu. Kita boleh cocokkan dulu itu dengan Wahyu 14 ayat 13. Wahyu 14 ayat 13 dikatakan begini.
Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Maka untuk itu Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, ketika Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk menjalani hari-hari hidup kita, apa yang dikatakan? Perbuatlah kasih, ajarkanlah firman Tuhan, dan tegurlah yang salah. Itulah tugas kita sebagai orang percaya. Tentu dalam melakukan tugas ini banyak tantangan. Yang namanya upah yang paling enak adalah ketika kita berjerih lelah, kita menang. Itu suatu sukacita yang besar. Sama dengan ketika kita sekolah, kita belajar sungguh-sungguh, dan pada akhir daripada studi kita akan beroleh nilai yang sangat bagus. Semua lelah tadi hilang dalam waktu sekejap. Tapi bila kita dapat nilai yang bagus, kita tidak belajar, tidak berjerih lelah, kita agak anggap enteng dengan pencapaian kita. Maka untuk itu, saudara-saudaraku, pada ayat 12 dari Wahyu 14 tadi dikata, yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus Kristus. Sekali lagi saya katakan, yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Mari kita aplikasikan dulu ketekunan dalam kehidupan kita. Saya yakin kita semua ingin sukses. Saya yakin kita ingin semuanya punya banyak harta, punya anak-anak. Kalau orang Batak menyebutnya maranak merboru. Itu salah satu filosofi orang Batak Toba. Dari mana maranak merboru? Manguli pedang, kan begitu ya. Dari mana bisa kaya? Bekerja pun tidak. Berusaha pun tidak. Ada pula alasannya begini. Kan ada firman Tuhan mengatakan, burung di udara yang tidak menabur juga dipelihara oleh Allah. Burung kamu rupanya, kan begitu ya. Intinya di sana kita harus berjuang. Kita harus bekerja keras, mewujudkan perintah Tuhan. Di tengah-tengah tantangan itu dibutuhkanlah ketekunan. Dibutuhkanlah kesetiaan. Dan itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara, apakah gelar yang diberikan kepada Yesus? Yaitu gelar Raja yang abadi dan Raja kebenaran. Yesus Kristus berjuang mengajari orang-orang yang hidup pada zaman itu. Tuhan Yesus berjuang bahkan sampai di kayu salib. Itu sebabnya kesetiaannya, ketekunannya, maka dia beroleh kemenangan dan dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Demikian jugalah kiranya kita yang ada di sini. Kita mengenang orang-orang yang telah mendahului kita. Kita mau belajar dari ketekunan mereka, ketekunan iman mereka, kesetiaan mereka, bahkan sampai akhir hidupnya. Siapa yang setia, dia akan beroleh mahkota kehidupan.
Alkitab mengatakan perjanjian baru menyebutkan bahwa tugas yang paling tinggi adalah pengajaran. Mengajari. Tugas yang paling tinggi. Kenapa? Pekerjaan yang paling sulit, saya sebagai pendeta boleh katakan pekerjaan yang paling sulit adalah mengajari. Kalau memimpin ibadah sulit juga, tapi yang paling sulit adalah menuntun orang percaya atau mengenal Kristus. Salah satu yang paling sulit diterima oleh akal sehat manusia adalah Trinitatis. Bagaimana Tuhan orang Kristen ada 3 katanya? Jika dia boleh memahami Trinitas, saya yakin dia akan mudah memahami iman Kristen. Tadi di konsistori saya katakan kepada Amang Sintua ketika bertanya kepada saya, masihkah manusia percaya dengan hari kiamat? Masihkah manusia sekarang ini percaya ada hari penghakiman? Masihkah orang yang percaya akan beroleh upah dari Allah pada hari penghakiman? Salah satu ayat pegangan yang terus saya pegang dalam perjalanan pelayanan saya adalah Daniel 12 ayat 3, dikatakan begini. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang dan tetap untuk selama-lamanya. Maka pesan saya, tentu tidak semua menjadi pendeta, tidak semua menjadi guru jemaat, tidak semua menjadi sintua. Tuntunlah orang-orang di sekitarmu kepada kebenaran. Tuntunlah orang-orang di sekitarmu mengenal Yesus adalah juru selamat. Itu tugas yang paling mulia, yang paling besar, dan upahnya adalah mahkota kemuliaan. Semua orang percaya akan masuk surga, sama dengan di kelas. Semua yang nilainya bagus atau melewati passing grade pasti lulus. Tapi tidak semua mendapat hadiah. Paling ranking 1 sampai 3 ya. Kalaupun ranking 4 berikan penghargaan. Bagaimana mereka boleh menerima upah? Karena mereka bekerja keras. Ada upah bagi kita kalau kita bekerja keras. Pekerjaan yang paling berat adalah menuntun orang kepada kebenaran. Apakah kebenaran itu? Ahado hasitongani dirokate. Yesus Kristus telah turun ke dunia. Saya tahu banyak orang yang belum menerima. Dan perdebatan tentang Yesus Kristus sebagai Mesias terus 2000 tahun sudah. Jangankan kalian yang melihat langsung Yesus Kristus, pribadi Yesus Kristus, yang melihat mujizatnya juga masih apa? Ragu-ragu. Jangankan orang banyak, murid-murid yang 12 itu, ketika Yesus naik ke sorga, masih ada yang ragu-ragu. Karena mengandalkan logikanya, mengandalkan pikirannya. Lalu bagaimana supaya kita boleh sesungguhnya percaya kepada kebenaran itu? Kita boleh lihat dalam Kisah Para Rasul 2. Apa itu? Ketika mereka sudah menerima Roh Kudus. Roh itulah yang menuntun kita. Maka Bapak Ibu saudara-saudaraku, terutama generasi muda yang banyak belajar, mungkin belajar filsafat, belajar ilmu eksakta, banyak
yang menuntun logika kita. Bagaimana kita boleh betul-betul percaya kepada hasitongan itu, kebenaran itu? Hanya dengan bantuan pertolongan Roh Kudus. Maka ketika kita berdoa, ketika kamu saudara-saudaraku berdoa, mintalah petunjuk dari Tuhan melalui Roh Kudus. Kalau logika saya pakai, saya tidak akan mungkin boleh melakukan perjalanan penginjilan saya 31 tahun sudah. Tanggal 13 November kemarin, minggu yang lalu, saya resmi mengenang perjalanan sebagai pendeta 30 tahun. Kalau berdasarkan logika, pasti akan saya katakan ngapain jadi pendeta. Lebih baik bekerja di luar negeri, gaji besar kan gitu ya. Dan itu terus menjadi pergumulan generasi muda, generasi milenial. Yang penting gaji besar, enak duduk di balik meja, pakai kacamata hitam, pakai dasi, kan begitu. Itu pasti cita-cita manusia. Tetapi yang terpenting, saudara-saudaraku, kita boleh menuntun orang ke jalan kebenaran. Inilah tugas kita semua. Saya tidak undang menjadi pendeta dan lain sebagainya, tapi ada kesempatan bagi kita semua untuk mengajari. Dimulai dari mana? Kenapa kita menjadi Kristen? Kenapa kita menjadi pengikut Yesus? Dari mana dimulai? Mulai kecil. Kita sudah diajari mengenal Yesus. Saya yakin Tuhanlah memberikan jodoh yang terberkati. Ketika kamu sudah menjadi orang tua, ajarilah anak-anakmu menjadi pengikut Yesus. Kita lihat bagaimana di Amerika, di Eropa, banyak anak-anak muda yang tidak percaya lagi kepada Yesus. Karena apa? Karena dikatakan bahwa mengajari agama adalah tugas sekolah. Christian education, itu tugas sekolah. Padahal yang guru pertama mengajari umat manusia adalah siapa? Orang tuanya. Inilah pesan saya sebagai pendeta, saya sebagai pengajar di sekolah teologi. Tugas saya adalah mengajari para pendidik, para pendeta, dan tugas Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kelak menjadi orang tua, ajarilah anakmu kelak, karena pertumbuhan mereka mulai dari masa kecil. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa kami di sorga. Sungguh indah dan sungguh mulia rencanamu Tuhan untuk menciptakan umat manusia. Hidup bahagia, hidup berkecukupan. Tapi Lucifer dan para pengikutnya tidak menginginkan itu. Apalagi jika manusia itu hidup kekal selama-lamanya, memuji-muji nama Allah. Itu sebabnya iblis dengan pasukannya menggoda manusia itu, menyesatkan mereka, terutama mengandalkan pikirannya, logikanya. Apa benar ada sorga? Itulah yang terus menggerogoti banyak iman kepercayaan orang-orang gereja. Oleh karena itu Tuhan, pada minggu ini, minggu akhir tahun gerejawi ini, kami boleh semakin percaya bahwa sorga sudah Tuhan sediakan bagi setiap orang yang bertekun dalam setiap tantangan yang ada dalam hidupnya dan setia kepada Kristus dalam kehidupannya. Kami tahu Tuhan, dan firman-Mu juga berkata, ada dosa yang tidak diampuni, boleh diampuni, menyangkal Roh Kudus. Tuhan, ketika kami masih dalam proses perjalanan hidup kami Tuhan saat ini, berikan kepada kami kemauan dan keberanian percaya bahwa Yesus adalah hakim yang datang menghakimi dunia ini.
Oleh karena itu Tuhan, ampuni Tuhan, kalau mungkin selama ini kami ragu-ragu, atau selama ini kami masih mengandalkan pikiran kami. Tuhan, Engkau datang membangun kerajaan-Mu di bumi melalui gereja yang kudus, secara khusus dalam persekutuan kami di jemaat-Mu GKPI Pamen ini. Ini adalah bagian dari kerajaan-Mu di dunia ini. Berkati semua hamba-hamba-Mu untuk menuntun jemaat-Mu dan setiap orang yang rindu datang ke bait-Mu yang kudus ini. Kami percaya Tuhan, semuanya itu akan Tuhan perhitungkan. Dan kelak kami akan beroleh mahkota kemuliaan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Bapa. Ajari kami menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami beroleh kebijaksanaan. Amin. Kita angkat lagu pujian kita, Jalan Hidup Ak Selalu. Firman Tuhan yang menghantarkan kita untuk memberikan persembahan bagi Tuhan diambil dari kitab Imamat 19 ayat 5 demikian. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Demikian firman Tuhan.
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari yang Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami. Terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah, agar kami mempergunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.